Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa dengan mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir atau yang hadir hari ini? Rizky, iya hadir. Masna, hadir. Sarina, Maisyarah, Ihvan, Rita, Anita, Nisa, Ulan, Devi, Ayu, Ike, Lisma, Nadia. Ya. Alhamdulillah, berarti hari ini semua kalian hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, masih ingatkah kalian minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Proses pencernaan, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat organ apa saja yang termasuk sistem pencernaan pada manusia? Ada, Bu. Yang pertama apa? Mulut. Terus? Omongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum. Iya, sangat tepat sekali jawabannya, bahwa organ sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama mulut, kedua lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, itu yang merupakan alat pencernaan pada manusia. Nah, ada yang masih ingat proses pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu proses pencernaan yang berlangsung di mulut disebut dengan apa? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali jawabannya, bahwa proses pencernaan secara mekanis itu berlangsungnya di mulut. Nah, proses pencernaan secara kimiawi itu berlangsungnya di mana? Di lambung, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya, sangat tepat, yaitu proses pencernaan secara kimiawi itu berlangsung di lambung dengan bantuan enzim-enzim yang ada di lambung kita. Jadi dengan kita berangkat ke sekolah itu sudah sarapan pagi. Nah, itu bisa meningkatkan kognitif kita. Nah, menambah energi di tubuh kita. Nah, kalau kita tidak sarapan, kembali kita sekarang belajar tentang gangguan. Apa yang terganggu di dalam tubuh kita kalau kita pergi sekolah itu tidak sarapan? Organ pencernaan yang mana yang mengalami gangguan? Terutama, iya, sangat benar sekali jawabannya, yaitu adalah lambung. Apa yang kalian rasakan? Pasti yang terutama itu terasa lapar. Dengan kalian tidak dengan lapar itu, apakah kalian konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran? Tidak. Makanya, jadi sarapan pagi itu adalah merupakan rutinitas yang harus kita lakukan setiap paginya sebelum berangkat ke sekolah. Coba perhatikan, tadi kita sudah cerita bahwa menjaga organ pencernaan itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, coba kalian lihat di papan ini. Nah, ini yang terganggu bagian apa? Yaitu bagian mulut. Nah, ini terjadi di bagian mulut.
yaitu gangguan parotis, atau sering yang kita lihat dengan kehidupan sehari-hari kita, itu bisa kita lihat atau di sekeliling rumah kita ada terjadi pembengkakan bagian leher. Nah, ini disebabkan oleh apa? Bisa jadi bakteri. Infeksi kelenjar parotis ini disebabkan bakteri, bisa virus, bisa. Itu kalau di sehari-hari kita sering dikatakan itu gondok, terus ada di bawah ada kelenjar lagi, penimbunan kelenjar itu sering kita lihat kecil. Nah, kalau yang ini ukurannya besar. Kalau ini sama aja disebabkan oleh infeksi, bisa bakteri, bisa disebabkan oleh kelenjar di tubuh kita itu disebabkan oleh virus. Nah, ini gambar yang pertama. Selanjutnya itu ada gambar yang kedua. Nah, ini merupakan alat pencernaan yang sangat vital juga kalau mengalami gangguan. Ini gangguan bagian mana? Lidah atau di rongga mulut. Nah, tadi kita sudah tahu, kita sudah ingat bahwa pertemuan yang lalu itu kita sudah tahu bahwa proses pencernaan secara mekanis itu di mulut. Nah, kalau ini terganggu, bisa nggak kita makan? Nggak bisa. Tingkat sariawan sederhana aja kita merasa kesusahan. Jadi ini perbedaan antara permasalahannya, ini yang bermasalah, ini yang nggak bermasalah. Jadi ini sistem pencernaan kita yang mengalami gangguan pada lidah, rongga mulut. Nah, kita kan udah tahu minggu yang lalu itu fungsi lidah apa? Membolak-balikkan makanan yang kita konsumsi. Nah, kan selanjutnya itu ada bentar biar teratur. Nah, di sini ada gigi. Nah, jadi gigi juga ada gangguannya. Tadi lidah mengalami gangguan, bisa terjadi sariawan yang terus berkepanjangan, itu terjadi permasalahan apa? Itu akan mengalami kanker lidah. Jadi sariawan yang biasa-biasa itu tidak boleh dibiarkan. Tidak bisa kita biarkan, kita harus mengonsumsi entah konsumsi obat ataupun makanan yang mengandung. Jadi dia kalau makanan kita kurang serat, kurang sayur, kurang buah kita konsumsi, itu bisa jadi perginya ke gangguan lidah, itu sariawan. Nah, gigi ini pun ada permasalahannya. Nah, permasalahannya apa? Ada karies gigi, penimbunan plak-plak. Ini penimbunan plak-plak disebabkan karena apa? Bisa jadi karena penimbunan sisa-sisa makanan. Nah, penimbunan sisa-sisa makanan itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Gigi berlubang itu disebabkan apa? Karena kuman gigi. Jadi lama-lama dia tumbuh jadi bakteri. Nah, terganggulah kesehatan pada mulut. Nah, kalau kurang sikat gigi bisa juga dia efeknya merugikan orang lain. Apa? Merugikan orang lain apa? Kalau bagian mulut, bau mulut. Nah, jadi kebersihan gigi harus kita jaga. Kesehatan lidah juga harus kita jaga. Ini organ pencernaan yang mengalami permasalahan pada rongga mulut. Nah, kalau yang bagian rongga mulut terganggu, mengalami permasalahan, berarti nanti dia terganggu proses makan secara mekanisnya. Kalau gigi sakit, bisa nggak kita makanan yang besar tadi kita kunyah? Tidak. Itu kalau udah sakit gigi sampai sakitnya ke urat-urat di kepala kita, itu terasa sakit, menyebar sakitnya kalau gigi. Terus selanjutnya ini pankreas. Nah, peradangan pada pankreas, ini lihat kalau normal seperti ini,
lihat gambarnya. Kalau dia misalnya mengalami gangguan, terjadi pembengkakan, peradangan di pankreas, maka seperti inilah dia warnanya, memerah. Sama seperti rongga mulut kita tadi. Ya, jadi dia terjadi peradangan itu berubah warna, dia menjadi merah. Itu kalau di pankreas. Nah, terakhirnya kemana? Nah, kalau orang sudah terlalu sakitnya terkena pankreas ini, itu nanti warna kulit juga berubah. Pernah nggak kalian dengar itu orang penyakit? Kalau di sini kita bilang penyakit kuning. Nah, mata-matanya menguning. Itu karena terganggu pankreas. Jadi kita bisa amati orang yang di sekeliling kita, tapi bukan kuning putih memang dia putih, bukan. Dia kalau itu udah terganggu, itu bola mata yang putih ini kuning. Itu biasanya kulit-kulitnya kuning. Bukan radang ini kenapa bisa terjadi sama kita? Ini bisa aja karena apa? Kurang serat sehingga feses itu bisa terjadi, ini terjadi pembengkakan karena terlalu mengadang, bisa terjadi pembengkakan pada pembuluh darah bagian anus. Itu dia. Nah, dari ini lupa Ibu sampaikan satu lagi, ini lambung. Nah, lambung ini adalah merupakan gangguan yang makanan setiap hari kita konsumsi, itulah tempatnya. Lambung itulah tempat mengolahnya. Nah, jadi kalau ini di penyakit, gangguan, permasalahan, nah karena permasalahan yang terjadi di lambung ini sangat fatal juga. Karena apa? Dia gejala-gejalanya kalau mengalami gangguan usus besar, usus kecil, itu bawaannya sama aja. Bisa kepala pusing, bisa muntah, bisa mual. Jadi kalau lambung juga seperti itu. Nah, penyakit di lambung ini sangatlah banyak. Salah satunya yang biasa kita lihat, tidak asing dari pendengaran kita, itu biasanya itu biasa GERD. Kok sekarang nih kenapa bisa GERD? Terkadang kita banyak mengonsumsi minum-minuman yang beralkohol, itu bisa menyebabkan GERD. Habis itu apalagi makanan asam dan pedas. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui video pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan gangguan fungsi organ minimal 5. Yang kedua, itu setelah diskusi peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan secara kritis. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis upaya untuk menjaga kesehatan organ sistem pencernaan pada manusia pada kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tidak lepas dari yang Ibu sampaikan tadi, kita membicarakan tentang diri kita, mulai dari kita tahu penyebab gangguannya apa. Habis itu kita tahu organ yang mengalami gangguan permasalahan yang terjadi pada organ pencernaan kita. Jadi untuk hari ini pokok bahasan kita yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organ sistem pencernaan kita. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini tidak lepas kita membicarakan kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya. Permasalahan-permasalahan yang mungkin siswa Ibu sudah ada yang mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bagikan LKPD-nya, sambil nanti kalian melihat LKPD, kalian menyimak, mencermati itu tentang video pembelajarannya.
Nah, lihat LKPD, nanti Ibu putarkan video pembelajaran. Selamat datang kembali. Saya Dewi sehat dan semangat. Saat kurang enak badan dan manfaat tapi tidak dilakukan. Hal berikut soal pertama terdapat gambar saluran pencernaan dan Dah. Baik, di situ kalian sudah melihat video dan sudah mengamati video pembelajaran itu, permasalahan-permasalahan apa saja yang sudah terjadi pada organ sistem pencernaan kita. Iya kan? Permasalahan apa yang sudah dari video yang ditayangkan, kalian sudah mencermati, sudah mengamati permasalahan apa saja yang terjadi pada organ sistem pencernaan kita itu. Terus sekarang itu LKPD sudah Ibu bagikan. Sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya. Nah, ini untuk mengerjakan LKPD-nya, di situ permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organ pencernaan kita. Nah, itu yang pertama, permasalahan, ya kan? Tuliskan permasalahan. Nah, permasalahan yang barusan kita sudah amati video pembelajarannya di nomor 1. Permasalahannya sangat banyak sekali tadi, sudah komplit dengan organ pencernaan kita. Ya. Terus yang kedua itu ada penyebabnya apa? Permasalahan itu terjadi karena apa? Penyebabnya apa? Di nomor 2. Nah, selanjutnya itu ada upaya. Nah, terakhir tadi sudah ada di video pembelajaran, situ sudah ada upaya penanganan atau pencegahan. Nah, terus selanjutnya itu ada akibat bagi tubuh kita, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan. Nah, ini permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama. Nah, upaya penanganannya bagaimana? Nah, sekarang untuk menjawab LKPD kalian itu silahkan ambil buku paket, buku biologinya, buku catatannya, dan gunakan internet atau gunakan HP. Silahkan diambil HP-nya untuk menjawab LKPD-nya. Bagaimana? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan, silahkan. Semangat, ayo semangat. Kelompok mana yang duluan untuk persentase? Silahkan. Iya, silahkan kelompok 1. Iya, kelompok 2 menunggu. Kelompok 1 pertama persentase, siapkan pertanyaan kepada mereka. Nah, karena ini seperti tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan pertanyaannya seputar kehidupan kita sehari-hari, permasalahan yang terjadi pada diri kita. Silakan kelompok 1 untuk mempersentasekan hasil diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan makanan. Saya sebagai moderator, dan di sebelah saya bernama Rizky dan Matsua yang akan menjelaskan materi, dan di sebelahnya juga ada Sarina dan Maisaro sebagai notulis dan menjawab
pertanyaan dari kelompok-kelompok lainnya. Kepada Rizky Maulana kami persilakan. Perubahan pola makan masyarakat Indonesia akibat globalisasi bisa ditimbulkan masalah. Pola makan merupakan salah satu hal penting yang bisa menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan. Sebaliknya, pola makan yang tepat juga bisa berdampak baik pada kesehatan seseorang. Menurut staf instalasi gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Dedeh, kebiasaan menunda makan dengan alasan sibuk maupun pilihan menu seimbang perlahan tapi pasti bisa memicu beragam gangguan kesehatan. Kondisi ini bisa jadi merupakan gambaran umum kelompok profesional maupun kalangan muda zaman sekarang. Kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan semua yang serba praktis, menjadikan orang sering berpikir simpel dan relatif tak peduli dengan pola makan sehat. Tanpa disadari, gaya hidup inilah yang justru mengacaukan pola makan sehat seimbang. Konsumsi makanan yang amburadul akhirnya menjadi kebiasaan. Gaya hidup modern juga turut memicu berubahnya pola makan tradisional Indonesia yang semula sehat, menjadi miskin serat dan nutrisi lain. Pola makan tidak sehat meliputi diet tinggi lemak dan karbohidrat, makanan dengan kandungan sodium atau garam tinggi, rendahnya konsumsi makanan berserat, serta kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa isi dari informasinya? Jawabannya, isi informasi pada nomor 1 adalah perubahan pola makan masyarakat Indonesia akibat globalisasi. Silahkan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi hasil persentase dari teman-temannya. Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Tepuk penting tangan yang untuk meriah. memahami proses pencernaan makanan dan sistem pencernaan? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaannya. Kelompok 1 yang sangat bagus sekali hasil dari persentase mereka tentang organ pencernaan, gangguan organ pencernaan pada hari ini. Nah, sangat tepat sekali. Terima kasih kepada kelompok 1. Ibu ucapkan terima kasih karena hasil persentasenya sangat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Baik. Baik, hanya sekian. Kelompok yang mana lagi? Silahkan ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan pada makanan. Setelah kami mendiskusikan tadi, ternyata banyak permasalahan yang harus kita ketahui tentang gangguan sistem pencernaan pada makanan. Makanan yang terlalu cepat atau terlalu lambat dicerna di saluran pencernaan. Makanan atau minuman tertentu yang sulit untuk dicerna, seperti makanan dengan kadar asam, lemak, gula, atau karbohidrat yang tinggi. Ya, bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3 dengan jawaban temannya yang sudah menjawab pertanyaan kalian? Puas dengan jawaban mereka? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang sangat bagus sekali.
Nah, mereka itu membuat memecahkan permasalahan tentang gangguan ini itu melalui artikel pendapat para ahli. Nah, banyak sekali yang mereka kemukakan. Nah, teman-teman yang lain kalau mau lihat tentang artikel bahwa penyebab dari gangguan itu, nanti kalian bisa lihat katanya di https www halo.com artikel. Nanti kita bisa lihat sama-sama di sana penjelasan tentang penyebab dari gangguan ini. Nah, sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka. Baik, bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawaban mereka? Puas, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan buat mereka. Iya. Udah, cuman hanya itu. Mungkin silakan. Terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu yang berjudul Gangguan Sistem Pencernaan Makanan. Yang di sebelah saya ada Unjila Sabila dan Levi dan Anita dan Anissa. Untuk Unjila dipersilakan menjelaskan tentang gangguan pencernaan makanan. Sedikit aja. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal tentang sistem pencernaan makanan. Adapun soal nomor 1, perubahan pola makan masyarakat Indonesia akibat globalisasi bisa ditimbulkan masalah. Yaitu pertanyaan kedua, berdasarkan informasi di atas, adapun dugaan sementara yaitu badan terasa lelah, nafsu makan berkurang, susah tidur, banyak mengkonsumsi makanan pedas, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung metanil yellow seperti gulali, kerupuk, terasi, dan lain-lain. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung ronamin B, contohnya sambal botol, cabai merah giling, dan lain-lain. Akibatnya timbulnya kanker hati, kerusakan hati, dan sebagainya. Menjaga kesehatan saluran pencernaan dan ekskresi, jawabannya, serta membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan sindrom iritasi usus besar atau IBS. Iya. Bagaimana kelompok 1? Puas dengan jawaban mereka? Puas, Bu. Kelompok 2? Puas, Bu. Baiklah, kalau sudah puas beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sangat bagus sekali dengan persentasenya. Nah, untuk kelompok 3 terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita persentase ini kita akan mengadakan post test yaitu menjawab soal. Ini enggak hidup Nak. Post test waktunya 5 menit. Siap yang siap. Yang udah siap kumpul. Dah, yang udah siap prosesnya silakan dikumpul. Siap. Oke. Sudah siap? Kalau siap kumpul ke depan. Nah, bagi yang sudah siap silakan dikumpul. Nah, sekarang ini ada refleksi. Nah, refleksi
Tempelkan jawabannya di tempat yang sudah Ibu sediakan. Baik, terima kasih. Nanti Ibu akan membaca itu hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu yang akan datang kita akan pembelajaran kita yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk pertemuan yang selanjutnya, hari Jumat kita akan bertemu kembali. Itu pokok bahasan yang akan kita pelajari materinya. Dah, baik. Sebelum Ibu tutup, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena jam sudah menunjukkan kita sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya terbagi apa ya, supaya jadi enak. Ininya ya. Ini Ibu harapkan semua anak Ibu ya. Untuk hari Jumat dan begitu lagi seperti yang tadi, ciptakanlah yang baru-baru. Karena Ibu nggak sampai ke sana karena banyak tanduknya. Kan itu pikiran Ibu ya mau ngebuat ini. Jadi kan Ibu harap kalian